Akhirnya, kemenangan perdana timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berhasil diraih di laga lawan Arab Saudi kemarin dengan skor 2-0 di matchday ke-6. Marcelino Ferdinand berhasil menjadi pahlawan kemenangan usai mampu mencetak 2 gol pada menit ke-32 dan ke-57 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. 2 gol ini nyatanya pun mampu membuat timnas Indonesia resmi menjadi Raja ASEAN usai menorehkan catatan yang sangat bersejarah. Pasalnya, tim besutan Sintayong itu mampu mengungguli pencapaian wakil Asia Tenggara lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika ditilik sebelumnya, Thailand hanya mampu meraih 2 poin dari total 10 pertandingan di babak ini pada edisi 2018. Begitu juga dengan wakil ASEAN lainnya yakni Vietnam, di mana The Golden Star diketahui hanya mengantongi 4 poin dari 10 pertandingan di babak ini pada tahun 2022 lalu. Sedangkan timnas Indonesia mengungguli poin-poin yang diraih oleh Thailand dan Vietnam, yakni dengan total 6 poin hanya dalam 6 pertandingan saja di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia edisi ini. Dan selain menjadi Raja ASEAN, kemenangan ini juga membuat tim yang dibela oleh Marten Pas dan kawan-kawan menorehkan sejarah baru. Ya, skuad Garuda juga sukses meraih kemenangan pertama dari total 13 pertandingan melawan Arab Saudi, di mana tim Merah Putih sebelumnya hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan 11 kekalahan. Hasil ini pun membuat posisi timnas Indonesia melesat pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni semula dari juru kunci, naik ke peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, angka yang sama dengan Australia, China, dan Arab Saudi. Kemenangan penting yang didapat Garuda ini jelas membuat pelatih Arab Hervé Renard merasa terhukum usai dikalahkan oleh tim yang tak diunggulkan sekaliber Indonesia. Tapi meski Arab Saudi harus puas tergelincir ke posisi keempat tepat di bawah tim Garuda, Hervé Renard menyebut jika JICES dan kawan-kawan pantas untuk mendapatkan kemenangan pada laga kemarin. Selain itu, Hervé Renard juga mengatakan bahwa timnas Indonesia mulai pertandingan dengan tensi yang tinggi sehingga mampu mengungguli para pemain Arab Saudi. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang di pertandingan sore ini. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus, ujar Hervé Renard dalam konferensi pers. Tak hanya ucapan selamat dari pelatih Arab, pemegang kekuasaan tertinggi Federasi Tanah Air Pak Erick Thohir juga menyampaikan ucapan selamatnya kepada Sintayong beserta para pemain timnas Indonesia setelah pertandingan. Sang Ketua Umum PSSI mengaku bangga karena kerja keras dari skuad Garuda membuahkan hasil yang memuaskan dan menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang kita tahu, sesudah laga melawan Jepang kemarin, Sintayong sempat mendapatkan tekanan yang dahsyat seiring kekalahan telak 4-0 atas Jepang. Pak Erick pun bahkan menjumpainya sesudah pertandingan, namun meminta para pemain untuk tidak kehilangan motivasi. Dan kini dengan 3 poin perdana, Garuda naik ke urutan ketiga klasemen sementara grup C, yang mana mereka hanya kalah selisih gol dari Australia yang baru memainkan laga ke-6-nya menghadapi Bahrain dini hari tadi. Nah, menariknya FIFA yang sebelumnya menyindir kekalahan telak Indonesia atas Jepang yang dinilai mengecewakan, kini ikut bereaksi dengan kemenangan yang diraih oleh tim Garuda. Melalui akun Instagram resmi FIFA pada Selasa 19 November kemarin, mereka bersorak bahkan di beberapa postingan yang diunggahnya. Kemenangan krusial bagi Indonesia. A big win for Indonesia, tulis FIFA di beberapa unggahannya. Selain FIFA yang sempat menyindir, publik negeri tetangga yang tak henti menyorot kiprah Garuda yakni Vietnam juga ikut bersorak tak menyangka dengan keberhasilan tim Merah Putih dalam melibas skuad Arab Saudi yang notabene tim langganan Piala Dunia. Melalui medianya Total 24/7, Vietnam terkejut dengan hasil yang didapat oleh skuad asuhan Sintayong yang mampu mengalahkan Arab Saudi dengan sangat oke. Mereka menyebut bahwa meski penguasaan bola Arab Saudi lebih baik, tapi tim Asia Barat itu seakan kesulitan buat melawan strategi serangan balik yang ditunjukkan oleh tim Merah Putih.
Ya, media-media internasional lain juga memberikan pujian atas kemenangan krusial yang diraih JIZ dan kawan-kawan ini. Dan itu memang sangat layak didapat, karena dari sisi permainan, koordinasi, serta pastinya fighting spirit, harus diakui laga ini adalah performa terbaik Timnas Indonesia sepanjang round ketiga ini. Memang tim ini masih banyak yang harus diperbaiki, tapi paling enggak, kemenangan ini mampu mengangkat moral tim untuk laga-laga kedepannya. Sebab dengan 3 poin ini, membuat Indonesia kini punya koleksi 6 poin, dan ibarat bisa satu bersih laga versus Bahrain serta Cina. Amin. Maka finish di posisi keempat besar adalah hal yang 99% sangat mungkin terjadi. Jelas, apa yang terjadi di timnas sekarang ini membuat publik dunia kaget atau bahkan heran. Bagaimana bisa tim tak diunggulkan seperti Indonesia mengalahkan tim kuat Asia sekaligus langganan Piala Dunia Arab Saudi? Tapi ya, terlepas dari itu, yang jelas, atas hasil ini timnas Indonesia dipastikan mendapatkan banyak poin untuk memperbaiki posisinya di ranking FIFA. Ya, dilansir dari laman Footy Ranking, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 19,16, di mana besarnya poin ini tak lepas dari besarnya tingkatan pertandingan yang dilakoni pula. Kini, total poin yang dimiliki Timnas Indonesia adalah sebesar 1.135,11 poin, di mana dengan jumlah tersebut, posisi Timnas Indonesia pun melesat ke posisi 127 di ranking FIFA. Karena ini pun, Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Arab Saudi yang turun ke posisi 60 dengan pengurangan 19,16 poin. Dan di sisi lain, hasil imbang Malaysia atas India di laga uji coba internasional membuat Malaysia hanya memiliki tambahan 3,13 poin. Malaysia yang sempat menyalip Timnas Indonesia kini pun kembali disalip dan berada di posisi 132. Publik negeri jiran yang sempat sombong karena kemarin menduduki ranking di atas Indonesia, kini pun cuma bisa gigi jari melihat kemenangan rival bebuyutannya yang bahkan mampu melesat naik dari timnasnya. Selain buat Malaysia terbungkam, Timnas Indonesia pun berada di posisi 3 terbaik ASEAN setelah Thailand dan juga Vietnam. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya jalan kita masihlah panjang. Jangan terlena karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama soal kontrol emosi mengingat tim ini sebagian besar diisi oleh pemain muda. Ya, di laga ini, sayangnya Justin Hubner harus kena 2 kali kartu kuning, serta Ragnar yang harus akumulasi kartu di laga berikutnya. Tapi ya intinya semoga aja evaluasi tetap dilakukan dengan rinci agar kedepannya hasilnya pun bisa lebih oke.